warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari ini saya berada di Bengkulu, kemarin melihat meresmikan atau mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah, kemudian juga melihat produk-produk UMKM yang saya lihat mulai dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. UMKM yang saya lihat sudah mulai tumbuh ya, dan bahkan sudah mulai juga pasarannya keluar provinsi. Dan tadi saya melihat juga perkembangan penanganan stunting. Saya lihat untuk di tingkat kota sangat bagus sekali, sampai di 12%, artinya sudah di bawah target nasional kita untuk tahun 2024, sudah di bawah, artinya untuk 2024 sudah di bawah 10. Dan untuk provinsi tadi saya dapat laporan 18%, artinya untuk 2024 sudah bisa di bawah 14%, Pak Gubernur. Nah, ini artinya sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan sekarang saya melihat pelayanan publik melalui mall pelayanan publik yang pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bisa dilakukan secara digital untuk mempermudah pelayanan. Ini semua dalam rangka memudahkan dan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang lebih cepat dan tidak berliku-liku, sehingga ada mall pelayanan publik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam kunjungan saya di Bengkulu ini. Oke, teman-teman silakan, ada yang mau bertanya dari mana, jelaskan identitasnya. Izin Bapak, Gita Irawan dari tribunnews.com Pak. Nah. Ya. Mau tanya Pak terkait dengan stunting tadi. Salah satu penyebab dari stunting itu kan pernikahan usia dini ya Pak. Ya. Nah, terkait dengan pernikahan usia dini itu di beberapa daerah itu masih marak Pak angkanya. Betul. Nah, kemudian dari mereka juga mengajukan dispensasi usia perkawinan. Sebagian ada yang diterima oleh pengadilan agama, tapi sebagian juga malu Pak, karena mereka hamil di luar nikah gitu ya Pak, dan itu dinilai sebagai aib gitu. Nah, kalau dari pemerintah pusat sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak langkah konkret atau program khusus terkait maraknya pernikahan usia dini tersebut di beberapa daerah? Terima kasih Pak. Iya, saya kira sesuai dengan aturan sendiri itu sudah ada, tetapi kita tentu harus kita lakukan juga soal edukasi. Ya, memang soalnya ada paham yang menganggap bahwa secara agama pernikahan dini itu tidak dilarang. Nah, ini yang perlu diedukasi, bahwa persoalannya bukan soal dilarang agama atau tidak dilarang, tapi kemaslahatannya menikahkan dini itu tidak maslahat. Oleh karena itu harus dicegah secara agama pun, supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak membawa maslahat, bahkan membawa mudarat. Pernikahan diri walaupun secara ketentuan nas tidak ada, tetapi itu terlarang karena membawa kemudaratan akibat yang tidak baik. Itu soal edukasi. Oleh karena itu memang masalah dispensasi itu ada dibolehkan. Oleh karena itu harus dilakukan secara selektif ya.
memang ada boleh, tapi jangan dibuka, diobral, semua boleh. Oleh karena itu harus betul-betul selektif dan diverifikasi, sehingga tidak semua orang minta kemudian dibolehkan. Kalau tidak nanti aturan itu menjadi bias. Karena kalau semua orang boleh, semua boleh, itu aturannya sendiri jadi bias. Ya, itu hanya pengecualian. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Barangkali itu. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak, ingin bertanya terkait kasus kemarin penembakan di kantor MUI kemarin Pak. Ini kan kemudian memunculkan kewaspadaan Pak bahwa kasus ini bisa terjadi di tempat lain dan juga menyasar para ulama. Himbauan Pak Wapres sendiri Pak terkait pengamanan objek vital tempat seperti tempat keagamaan atau rumah ibadah seperti apa Pak, mengingat ini kan juga menjelang tahun Pilpres gitu Pak, nanti dikaitkan dengan motif-motif politik, gimana Pak? Terima kasih. Ya, saya kira kewaspadaan itu harus terus ya, bukan karena kebetulan ada peristiwa kemarin, tapi memang kita harus terus mengantisipasi kemungkinan itu. Karena itu dari pihak keamanan memang supaya tetap mewaspadai ya, dan masyarakat sendiri, kita sendiri juga harus di tempat-tempat itu seperti di MUI itu harus betul-betul security-nya, kemudian juga untuk penerima tamunya harus selektif, jangan sampai kemudian setiap orang boleh masuk seperti biasanya ya, karena terlalu percaya dalam situasi seperti sekarang. Memang kita sudah mulai waspada menghadapi. Saya kira itu. Oke, lain silakan. Iya Pak, saya Laras dari Warta Ekonomi Pak. Melanjutkan pembahasan kemarin dalam pengukuhan Kadeks terkait dengan jasa keuangan syariah, memang sedang hangat isu mengenai penghapusan bukuan kredit macet UMKM. Lalu bagaimana Pak peran lembaga jasa keuangan syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar tidak terjebak dengan lembaga keuangan ilegal termasuk juga rentenir? Kemudian yang kedua Pak, tanggapan mengenai konsolidasi BSI dan BTN syariah bagaimana? Terima kasih. Saya kira untuk supaya yang ilegal itu ada dua pihak ya. Pertama dari otoritas, terutama otoritas jasa keuangan, supaya betul-betul mengawasi jangan sampai adanya lembaga-lembaga institusi yang ilegal yang kemudian menggunakan istilah syariah ya, bukan hanya di jasa keuangan, juga di properti ya. Karena ada kemarin ini pengembang syariah itu memang ini dari pihak otoritas supaya betul-betul mewaspadai, dan dari masyarakat sendiri. Jadi kalau akan bertransaksi syariah itu harus tahu bahwa lembaganya ini legal apa tidak legal. Nah, jadi dari dua belah pihak saling menjaga. Kemudian yang kedua, konsolidasi BTN syariah dan BSI. saya kira itu sedang dalam proses ya. Ya, artinya BTN masih tetap memang ada pikiran untuk yang syariahnya itu disatukan di BSI, tapi itu masih dalam pembicaraan. Ya, saya kira kita tunggu saja. Ya. Izin Pak Mawar dari Harian Kompas Pak, jelang pemilu 2024 Pak, manuver parpol kan kian meningkat ya Pak ya jelang 2024. Nah mungkin imbauan dari Pak Wapres seperti apa Pak kaitannya dengan kinerja menteri dan pejabat publik gitu ya Pak ya, supaya tidak hanya sibuk dengan pencapresan dan safari politik begitu Pak. Terima kasih. Iya, memang kalau pejabat yang kebetulan dia pimpinan partai politik, pasti ya dia juga, karena memang sekarang sudah merupakan tahun politik, pasti akan
sibuk terlibat dalam persoalan-persoalan perpolitikan ya, dalam menghadapi pemilu, pilpres, pileg gitu. Tetapi tentu yang kita harapkan, karena dia pejabat, sebaiknya juga jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan. Ya, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya. Ini yang harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu himbauan saya itu. Karena dia memang punya tugas ganda bagi mereka yang memang pimpinan partai politik. Saya kira itu. Terakhir. Pak Wapres, Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres, soal stunting nih saya cuma menguatkan kembali. Ini tuh terutama mungkin yang dikaitan di Provinsi Bengkulu ini. Ya tadi kan memang yang disodorkan memang Kota Madya Bengkulu yang turun. Tapi kan di beberapa wilayah lain itu justru angkanya di atas 20% kan ya. Bahkan ya tadi saya dengar di sebelum paparan ada yang informasiin bahwa beberapa kabupaten tuh justru malah naik si prevalensi stuntingnya itu. Nah kalau boleh saya tahu atau kita tahu semua itu penyebabnya apa? Kenapa dia bukannya turun malah naik? Terus kalaupun memang naik terus ya untuk menurunkannya lagi tuh apa strateginya supaya jangan hanya cuma bicara yang turun drastisnya tapi yang naiknya nggak dibahas juga. Terima kasih Pak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan terus memverifikasi ya mana-mana kabupaten yang ada kenaikan atau provinsi yang ada kenaikan dan juga penyebab-penyebabnya. Tadi juga tadi sebutkan ada yang seperti misalnya itu pernikahan dini. Nah itu kita akan terus sebab-sebab itu yang akan kita cari. Kadang-kadang juga ada kurang terjadinya koordinasi, kolaborasi antar kelembagaan. Jadi masing-masing jalan sendiri. Nah itu kita seperti di beberapa daerah saya lihat itu tidak sinkron, tidak ada integrasi antara lembaga yang satu dengan yang lembaga yang lain. Nah, itu juga kita benahi. Dan kemudian mungkin juga intervensi yang mesti dilakukan. Baik intervensi sensitif atau berbagai intervensi lah pokoknya yang kita lakukan. Saya kira itu akan terus dilakukan. Karena itu saya melakukan beberapa kali peninjauan untuk memperoleh laporan itu. Dan kita sesuaikan dengan rencana aksi kita. Ya, rencana aksi kita dalam rangka penurunan stunting. Tentu kita akhirnya akan melihat memang ada yang akan di bawah 10. Seperti tadi misalnya di kota ini akan ada 10. Dan kita harapkan di Bengkulu akan di bawah 10 nanti ketika 2014. Tapi ada di atas 14. Oleh karena itu hitungan kita sementara itu memang di 2014 itu 14% itu bisa dicapai. 2024 itu 14% itu bisa dicapai dengan variasi yang berbeda-beda dari masing-masing provinsi itu. Saya kira itu. Mungkin Pak Gubernur bisa memberi Baik, kalau secara total data provinsi penurunan itu 4, sekian persen Pak. Dari angka 22, sekian persen turun pada angka 18. Dan memang ada beberapa kabupaten justru mengalami peningkatan 21 tahun terakhir. Maka kemarin pada waktu awal tahun kita melakukan rapat koordinasi melibatkan Bupati Wali Kota untuk melakukan pertama sinkronisasi data Pak. Untuk memastikan bahwa data stunting di masing-masing kabupaten kota real by name, by address, bahkan by picture dari foto bayi atau anak-anak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi penyebab. Apa penyebab utama misalnya di Kabupaten A, dominan penyebab stuntingnya apa. Nah maka kita turunkan pada waktu itu kan Pak Wati juga hadir, kita meneruskan rumusan penanganan stunting hulu hilir.
Dari sisi hulu tadi mulai bagaimana mengadvokasi pencegahan pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyebab bisa terjadinya stunting. Baru nanti yang paling hilir intervensi kepada bayi anak yang memang mengalami stunting. Nah, sekali lagi memang secara total provinsi penurunannya 4% sekian, tapi ada 2-3 kabupaten yang memang 1-2 tahun terakhir itu ada peningkatan. Itu sedang kita lakukan intervensi kebijakan sebagai disampaikan Pak Wapres, koordinasi lintas sektoral termasuk melibatkan TNI Polri, Pak. Jadi mana ada program TNI yang kita ikut sertakan, ada yang namanya kunjungan ke dapur rumah tangga. Dan sekali lagi diawali dengan kepastian data, kemudian pemetaan penyebab, baru intervensi hulu hilirnya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.